warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Kemudian berkah rahmatnya juga kita dapat melakukan kegiatan KKNDR UIN Riau. Semoga diberikan kelancaran. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Desi Lena Sari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Selanjutnya. Oke, baik. Nama saya Ade Maisa, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan saya Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ya, nama saya Rismon Juandes, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis. Alhamdulillah kita sudah berkenalan diri masing-masing. Kemudian lanjut pada sesi berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Kafirun oleh Muhammad Aldi Putra. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ade Maisa untuk membacakan artinya. Pada Aldi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Muhammad Aldi Putra dan Ade Maisa. Selanjutnya adalah cerita Asbabun Nuzul dari saya sendiri. Jadi penyebab ayat surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut beberapa riwayat
Pada suatu hari, pembesar kaum Quraisy datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu baginda kita melakukan dakwah selama 13 tahun di kota Mekah tersebut. Kemudian kaum kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy yang menutup diri sudah bosan dengan dakwahnya Rasulullah. Jadi mereka itu pengen awalnya ingin membunuh Rasulullah, tetapi ada usulan dari satu orang pemuka kaum Quraisy yang mengusulkan bagaimana kalau kita tawarkan beberapa opsi kepada Nabi Muhammad SAW. Penawaran pertama, Rasulullah SAW ditawarkan harta, tahta, dan wanita. Rasulullah apabila dia mengikuti keinginannya, pemuka kaum Quraisy ini akan diberikan harta, menjadi orang terkaya di Jazirah Arab. Kemudian ditawarkan juga tahta. Nabi besar Muhammad SAW akan disegani, akan dihormati di Jazirah Arab. Kemudian dia juga boleh memilih perempuan-perempuan mana saja yang Rasulullah cintai, lebih dari 4 orang. Kemudian Rasulullah tidak tergiur oleh penawaran mereka. Keesokan harinya Rasulullah ditawarkan lagi oleh pemuka kaum Quraisy ini. Penawarannya adalah, kata mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, kami tahu kami berbeda. Kami tahu kita berbeda. Bagaimana kalau kita bernegosiasi? Setahun kamu mengikuti ajaranku, setahun aku akan mengikuti ajaranmu. Jadi setahun Rasulullah mengikuti ibadahnya mereka, menyembah Lata wa Uzza. Kemudian tahun berikutnya mereka mengikuti atau menyembah Allah. Tapi Rasulullah tidak langsung begitu saja menetapkan jawabannya, namun Rasulullah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Kemudian Rasulullah menunggu jawaban dari Allah dengan turunnya wahyu surah Al-Kafirun ini. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana tafsir mengenai surah Al-Kafirun oleh Monjan. Ada Monjan dan saya. Ya, terima kasih. Kita perlu mungkin melihat tafsiran dari surat Al-Kafirun. Di antara salah satu kitab rujukan yang kita baca adalah tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana surat Al-Kafirun ini sebenarnya merupakan pernyataan bahwasannya kita harus berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana yang pertama, ayat pertama itu disebutkan Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, di sini disebutkan mencakup seluruh orang kafir, namun yang menjadi khitab, yang menjadi pembicaraan pada ayat ini ketika ayat ini turun adalah orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana asbabun nuzul tadi yang disebutkan bahwasannya ini karena kebodohan mereka, sebagaimana mereka mengajak Rasulullah
untuk menyembah berhala selama 1 tahun. Kemudian sebaliknya, dan mereka pun akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka turunlah surat ini. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Di sini yang disembah mereka adalah patung atau berupa tandingan. Kemudian ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kata-kata ma di sini maksudnya adalah man, siapa. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya di sini Rasulullah tidak akan, kita sebagai umat Islam tidak akan pernah menyembah sesembahan orang-orang musyrik, dan tidak pula menempuh jalan yang dilalui oleh mereka. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya mereka pun tidak akan mengikuti perintah Allah dan syariat untuk menyembah Allah. Maka demikian, seperti itulah bagaimana Rasulullah dan kita pun sebagai umat Islam harus terlepas dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan dengan surat ini kita terlepas dari segala bentuk kesyirikan. Ditutup surat ini dengan ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku pula agamaku. Kita boleh bertoleransi dalam bidang sosial, dalam bidang muamalah, namun dalam bidang akidah kita tetap berpegang kepada agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku pula agamaku. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Telah disampaikan oleh Rismon Janda, tafsir dari Quran Surah Al-Kafir ini. Karena sudah dibacakan tafsirnya, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon ampun kami kepada Allah dan mohon maaf kami pada teman-teman. Semoga pertemuan kita kali ini merupakan berkah dan menambah khazanah pengetahuan kita tentang Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika. Sekian dari presentasi kami dalam kajian online kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.